Saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga, antara lain ada lirik yang berbunyi kurang lebih engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Singkat kata, tanpa berdele-dele saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Jadi ganti Teddy dengan sosok yang normal, fokus bekerja untuk bangsa dan negara. Bahkan ada kelakar menyebut Teddy itu Bunda Ted, jadi Bunda Teddy. Karena itu saya hanya ingin mengakhiri dengan menggarisbawahi pendapat lugas dan cerdas dari Pak Rizal tadi. Jadi segeralah Pak Prabowo memecat Teddy, karena waktu berharga Pak Prabowo jangan sampai digunakan untuk asyik masyuk dengan Teddy. Jadi tunjukkan kepemimpinan Anda, Mas Prabowo. Masa mantan Danjen Kostrad, mantan Danjen Kopassus, dan sekarang jadi presiden, itu kok mau dileloti terus sama Teddy. Jadi tendang Teddy sejauh mungkin Pak Prabowo, kemudian kasihkan jabatan yang cukup mentereng buat dia sebagai kompensasinya, tetapi tidak bisa menjadi orang dekat dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo nanti kena imbasnya. Mudah-mudahan masih ada harapan. Bapak Amin Rais menuduh Seskap Teddy gae. Waduh. Bapak Amin Rais, Pak, tolong jangan asal menuduh kalau tidak punya bukti yang kuat, fakta yang kuat gitu loh. Bapak ini asal ngomong aja. Saya walaupun sering mengkritik pemerintah, terutama mengkritik Seskap Teddy, ya tetap Pak, saya tidak akan menfitnah kalau itu tidak ada bukti nyata, kalau tidak ada karya jurnalistik yang ada sumbernya gitu Pak. Bapak asal ngomong aja, nggak boleh gitu Pak, asal-asalan itu namanya ya, nggak boleh Pak. Bapak ini karena mungkin udah tua ya, istirahat aja lah Pak, yang tenang. Ngakak gue baca komentar-komentar ini. Katanya tuduhan Amin Rais ke Seskap Teddy itu AI. Ngapain lo pada bilang itu AI? Jelas-jelas itu tuh diposting di channel YouTube-nya, walau sekarang menghilang. Dan kalau si Aki Sengkuning memang serohani itu, kenapa si Aki Sengkuning ini tuh kagak berisik soal kasus Syekh Ahmad Al-Misri yang jelas-jelas dia melakukan kelima santri, dan bahkan katanya mencatut kisah Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib, juga mencatut Imam Syafi'i saat mengajak korban menonton tayangan tak senonoh sebagai justifikasi. Hal ini tuh sampai bikin Ustadz Oki tuh geleng-geleng karena ternyata Syekh Ahmad ini tuh belum sembuh. Walau sempat minta maaf dan tidak mengulangi lagi, tapi di 2026 terbongkar lagi. Dari sini ya, gue berpandangan kalau Aki Sengkuning ini tuh hanya menggunakan nilai rohani cuma untuk politisasi ketimbang empati sama santri yang jadi korban penyimpangan. Jadi daripada lo tuh ngelantur bilang kalau statementnya Aki Sengkuning ini tuh AI, mending ada baiknya si kakek Sengkuning itu klarifikasi dan minta maaf sama Seskap Teddy atas argumen fitnah yang dasarnya hoax seperti apa yang disampaikan Pak Kodari. Menanggapi hal gila ini semua ya, sekarang share ya pendapat kalian. Gila banget Amin Rais sih. Fitnah presiden, fitnah Seskap, fitnah Bu Titik, dan menistakan agama, semua dilakuin hanya dalam 30 detik. Dengerin ini baik-baik. Gila nggak? Fitnah presiden, fitnah Seskap, fitnah Bu Titik, semua dilakuin dalam 30 detik, dan semua itu dilakukan dengan Al-Quran yang in frame depan mukanya langsung. Seakan-akan Islam dan Al-Quran itu mengajarkan perbuatan keji seperti ini. Padahal kalau Al-Quran di depannya itu bukan cuma pajangan,
Tapi dibaca, itu kan jelas sekali di Al-Hujurat ayat 12, jangankan fitnah, berprasangka buruk aja itu nggak boleh. Belum lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang dengan jelas melarang prasangka-prasangka buruk, apalagi tuduhan-tuduhan palsu. Ini bukan perkara ringan loh, tuduhan palsu ini. Dalam Islam ini bukan perkara ringan loh, tapi ini dilakuin seorang tokoh politik senior dengan bawa-bawa atribut agama. Kasihan loh, dibiarin mikir bahwa opini di sosmed itu adalah fakta, nuduh Bu Titik nyanyi suatu lagu yang gak pernah ada. Please orang sekitarnya bantuin lah, kasihan. Kenapa hal ini ngeri teman-teman? Karena ini jatuhnya DFK. Pertama, ini adalah fitnah serangan personal terhadap moral seorang pejabat tinggi di negara ini yang dilakukan secara publik. Yang kedua, tuduhan ini tidak memiliki bukti valid dan hanya berdasarkan isu-isu di media sosial. Yang ketiga, tuduhan ini dilakukan oleh seorang mantan ketua MPR dan mantan ketua organisasi besar. Bayangin teman. Dan kalau kita simak videonya secara lengkap teman-teman, fitnah ini sebenarnya tidak hanya pada Seskap Teddy, tapi juga pada Bu Titi dan pada Presiden Prabowo. Yang lebih ngeri lagi, walaupun sudah di take down di kanal resmi beliau, tapi telah menyebar dan akan menjadi bulan-bulanan di media. Yang disayangkan adalah energi publik akan tersorot ke hal-hal yang tidak substansial. Dan untuk itu, bagi saya, hal seperti ini harus diselesaikan secara hukum. Biar semuanya jelas dan jangan terbiasa menuduh orang tanpa bukti atau menyebarkan DFK. Kacau sih ini. Apalagi ini adalah tokoh nasional. Kira-kira gitu. Thank you. Astagfirullah, Mbak Amin, Mbak Amin. Kapan tobatnya sampean, Mbak Amin? Ya, kok bisa sampean menyebarkan fitnah? Ya, yang yang belum tentu terjadi. Ya, masa secara akal Bapak Teddy, oh ya Mas Teddy itu kalau memang gak mungkin diterima di tentara dan gak mungkin pangkatnya. Sekarang Mas Teddy itu pangkatnya apa guys ya? Tentara itu tentara itu medannya medan keras latihannya keras Kalau masuk ke tentara kayaknya gak masuk memang ya Allah Pak. Ayolah Pak, tobat Pak, sampean sudah tua Pak. Ya, sampean ya mohon maaf, mungkin sekarang sudah saatnya daunnya Gus Dur itu terjadi kepada Anda. Makanya Pak, sadar diri Pak. Yuk bertobat sebelum ajal menjemput Anda ya. Oke, salam damai, salam persatuan. Beberapa hari yang lalu, seorang Amin Rais memposting sebuah video di YouTube-nya. Video itu digunakan sebagai tameng untuk kritik politik, tapi apa yang dilakukan bukan lagi sekedar itu. Apa yang dilakukan sudah menjadi serangan personal tanpa basis bukti yang jelas. Videonya memang sudah dihapus, tapi sudah terlanjur tersebar. Si politikus yang udah bawa tanah itu menyerang langsung ke pribadi Presiden Prabowo dan juga Seskap Teddy. Narasinya bukan lagi masalah kebijakan, program, tapi soal isu moral dan kehidupan pribadi yang dia bahas, yang dia dapatkan daripada sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kritik itu sah, sekeras apapun kritik itu adalah kritik yang sah. Tapi kalau tuduhannya tidak bisa diverifikasi, apalagi menyangkut reputasi seseorang, itu namanya fitnah. Dan yang lebih mengherankan lagi, orang kayak gitu bisa dengan santainya melontarkan fitnah-fitnahnya di depan Al-Quran. Gua rasa melihat apa yang dilakukan oleh seorang Amin Rais, emang otak dan hatinya sudah bermasalah. Dan buat gua, hal ini penting untuk dibahas, karena di saat bersamaan kita bicara soal standar demokrasi. Kita bicara pelan-pelan dari satu sisi ya. Kalau tokoh senior yang udah bawa tanah seperti Amin Rais saja bisa dengan mudah melemparkan tuduhan tanpa bukti, ini akan bisa memberikan contoh yang buruk terhadap masyarakat. Bagaimana ini juga bisa membuat orang berpikir bahwa siapapun bebas berbicara tanpa jelas garis tanggung jawabnya. Dan membahas daripada sisi yang lain, gue melihat bahwa kali ini pemerintah merespon hal buruk yang terjadi ini dengan cukup tegas. Melalui Menkom Diji, Bu Mutia Hafid, pemerintah tuh langsung konfirm bahwa apa yang dilakukan oleh Amin Rais ini, menyebarkan fitnah ini adalah suatu tindakan yang bisa dikategorikan sebagai DFK, dan membuka kemungkinan untuk memproses ini berdasarkan Undang-Undang ITE sesuai hukum yang berlaku. Menurut gue hal ini wajib dilakukan agar nggak jadi presiden yang buruk, dan negara wajib melindungi kepala negara daripada serangan yang tidak berdasar.
Karena kalau dibiarkan, politik itu ke depannya hanya akan jadi ajang untuk lempar tuduhan, bukan adu gagasan demi kepentingan masyarakat. Dan penting juga bagi kita untuk memahami dan bisa membedakan mana itu kritik, mana itu fitnah. Kritik itu menyerang kebijakan, keputusan, bahkan kinerja, sedangkan fitnah itu menyerang pribadi tanpa bukti. Dan kedua hal ini nggak boleh dicampur, karena ini bisa merusak demokrasi dari dua arah. Jadi, teruntuk kakek politisi yang udah bawa tanah, tolong dong, ingat-ingat buat pahala, kurang-kurangi buat fitnah. Pengaruh besar itu datang dengan tanggung jawab yang besar. Sekali Anda bicara tanpa dasar, dampaknya bukan hanya kepada diri sendiri, tapi kepada kualitas ruang publik masyarakat. Karena pada akhirnya, demokrasi yang sehat itu bukan yang paling bebas, bukan yang paling terkendali, tapi yang tahu persis mana kritik, mana fitnah. The rest, judge for yourself, don't get lost in the noise. Konspirasi Teddy, Amin, dan Prabowo, pengalihan isu. What? Yes, gengs, udah tahu dong video yang ini. Dan udah tahu juga dong bantahan, sanggahan, kecaman, dan lain-lain terhadap si Pak Amin Rais itu. Nah, semua itu jadi membuat gue berpikir ya, drama nggak sih ini? Sinetron nggak sih ini? Atau pengalihan isu? Maksudnya ya, si Pak Amin itu kan bukan orang bodoh yang nggak ngerti hukum dan politik ya. Apa yang dia posting di YouTube pribadinya tentang kehidupan pribadi Pak Presiden dan Seskap Teddy, terlepas dari itu benar atau enggaknya, itu kan pasti akan membawa dampak atau konsekuensi hukum kan? Pak Amin pasti ngerti itu, dan dia tetap melakukannya. Kenapa? Emang Pak Amin bosen tinggal di rumah mewahnya dan pengen ngedekem di penjara? Kayaknya enggak ada ya. Pak Amin mau cari panggung lagi karena sekarang udah mulai meredup. Nah, kalau ini bisa jadi sih, tapi kan beresiko ya. Atau dia mau speak up demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Wow. Kalau emang gitu berarti dia pengen nasihatin Pak Prabowo kan? Kenapa nggak langsung aja ngomong sama Pak Prabowo? Atau melalui para pembantunya, ajudannya, atau menteri-menterinya. Nah, Pak Amin kan bukan orang-orang biasa kayak gua yang cuma bisa manfaatin sosmed untuk bisa didengar sama orang. Sementara political capital atau power politiknya Pak Amin Rais sebagai mantan Bapak Reformasi kan cukup besar ya. Meski ya nggak sebesar dulu sih. Dia tinggal minta aja ketemu sama Pak Prabowo, pasti akan diterima kok. Apalagi kan sekarang political strateginya Pak Prabowo adalah merangkul semuanya, berbagi ke semuanya, biar langgeng kekuasaannya. Kenapa nggak gitu aja? Apalagi dari dulu Amin Rais kan merupakan pendukung Prabowo Subianto di 2014 dan 2019, meski 2024 berpaling ya. Memang sih politik tidak ada teman atau lawan yang abadi, tapi kan tetap bisa dong kalau buat ngomong langsung ke Prabowo. Apalagi kayak gini kan masalah pribadi ya. Atau ya itu deh, mau buat heboh dunia perpolitikan dan gosip di Indonesia. Yang tujuannya kalau kata-kata di film Now You See Me atau Ocean 11 atau Mission Impossible adalah misdirection, pengalihan isu. Isu apa? Ya gua nggak tahu deh. Atau bisa juga teori receh gue ini salah nih. Apa komentar Anda? Yuk komen yuk di sini nih, di ruang tamunya Budi. Saya Tri Budi Utama, speak up, apa yang perlu disuarakan.